tidak bangun, tidak sampai secara sempurna kepada kita tauhid yang dibangun di atas wahyu, kecuali melalui kaedah-kaedah dan kadang-kadang keyakinan-keyakinan yang dibangun atas pengalaman-pengalaman pribadi dan perasaan-perasaan dan sebagainya. Jelas? Jadi segala penyimpangan dalam tauhid selalu akibatnya meninggalkan wahyu. Meninggalkan wahyu. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah memang faqih, sehingga fikihnya terlihat pada judul-judul kitab dan bab yang dia tuliskan. Jadi dakwah ini enggak ada kecuali dengan mulainya turun wahyu, dan tujuan akhir dan awalnya adalah untuk merealisasikan tauhid. Nah, tengah-tengah semuanya isinya tauhid. Makanya dakwah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam jangan bakhil. Ya, setiap nama Nabi disebut sallallahu alaihi wasallam. Menggerakkan bibir aja payah. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, kitab tauhid yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari ini, kebanyakan pensyarah Sahih Bukhari seperti kita sebutkan, kebanyakan mereka ulama-ulama besar, tapi dalam bab akidah, bab tauhid, banyak di antara mereka yang menyimpang dari manhajnya Imam Al-Bukhari sendiri. Sehingga nanti apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari tidak seperti itu yang disyarah oleh sebagian pensyarah atau mungkin sebagian besar pensyarah Sahih Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alal jami'. Oleh sebab itu maka Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghunaiman sebenarnya mencari atau berharap ada ulama-ulama besar yang mensyarah ini dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah ala manhajis salaf, ala manhaji as-salaf. Tapi beliau tidak menemukan, sehingga beliau menuliskan syarah kitab tauhid ini panjang. Kalau kita baca mungkin lama, maka saya ambil intisarinya. Ya, saya dulu baca dulu sebelum datang ke tuan-tuan, atau tuan-tuan yang baca silakan, tidak ada masalah. Nanti saya ambilkan intisarinya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, bahwa mentauhidkan Allah tak mungkin kecuali dengan wahyu. Sebab melihat tak mungkin, ya sah? Melihat tak mungkin. Melihat yang sama dan mirip dengannya tak masuk. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Betul? Berarti tinggal berita yang benar. Kalau berita yang benar pasti mengandung makna di dalamnya. Kalau tidak, macam mana nak paham berita? Ya kan? Tidak paham isi irah atau tidak ada makna dah, apa yang nak diyakini? Begitu tak? Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka mesti melalui berita yang benar. Merubah makna berita itu namanya, ulang lagi, merubah makna berita. Maknanya sama dengan apa dia? Contoh. Datang berita dari Pak Presiden, misalnya vaksinasi wajib. Tuan-tuan rubah makan nasi wajib. Apa namanya? Hah? Apa? Iya, apa nomor jadi turun, kojon jadi turun. Hah? Mandai. Jadi berita dari Pak Jokowi, surat edarannya, surat Presiden, bahwa vaksinasi hukumnya wajib. Sudah itu sampai ke Pulau Payung berubah makan nasi wajib.
Tobe dia pakai jauh bong itu tak? Atau nanti kui deh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini namanya mandai. Paham? Jelas? Nah, atau yang kedua, tidak mau menerima, itu maknanya. Maknanya jelas, tapi dibilang enggak, kami tidak tahu maknanya. Itu namanya tongkol. Sajalah itu vaksinasi. Itu contoh sampai tidak paham kami makna. Itu apa nama? Apa dia tidak ada vaksin di sekolahnya? Tidak kami paham bahasa apa pakai tidak bahasa Indonesia arahnya. Ya kan? Padahal Pak Jokowi bahasa Indonesia Raya lebih edit lo ahli bahasa dong. Ya kemudian itu tiba-tiba tidak ngarati kami doanya. Kalian orang mana? Orang Indonesia. Tapi kami tidak pandai juga adanya. Kaum muslimin itu namanya tongkol. Mana nelok? Yang tongkol atau yang pandai? Hah? Tidak ada yang bagus. Makanya Allah SWT menurunkan itu kepada kita untuk diimani dan dipercayai. Karena menolak itu kan karena tidak masuk di akal. Merubah juga karena tidak setuju. Iya kan? Ubahlah pernyataan Pak Jokowi nya daripada vaksinasinya encak makan nasi. Sesuai je selewawak. Oke, itu sesuai dengan selera kita. Yang jelas? Yang kedua, kalau ubah atau kita katakan tidak ada makna, tidak ada makna, kosong saja, namanya tongkol. Ma'asyiral kiram. Jelas? Dua-duanya hasilnya sama, baik tongkol maupun mandai-mandai, maka yang dilakukan tak akan sesuai. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, makanya bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi berita yang datang dari Allah dengan cara sami'na wa ta'na, kami dengar, kami yakini. Karena Allah berbicara dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan. Jelas Syekh? Jelas? Alhamdulillah.